Ketika membaca Alkitab, banyak orang merasa bahwa Perjanjian Lama dipenuhi kisah-kisah yang keras, peperangan, hukuman, kematian, dan tindakan Allah yang tampak sangat tegas. Sebaliknya, Perjanjian Baru terasa lembut, penuh kasih, pengampunan, dan belas kasihan melalui Yesus Kristus. Perbedaan nada yang begitu mencolok ini sering menimbulkan pertanyaan, mengapa Allah terlihat begitu keras pada Perjanjian Lama, tetapi begitu penuh kasih dalam Perjanjian Baru? Apakah Allah berubah, atau apakah kita yang kurang memahami konteks penyataannya? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat bahwa Allah dalam kedua perjanjian adalah Allah yang sama. Yang berbeda bukan karakternya, tetapi tahap penyataan dan kondisi manusia yang menerima penyataan itu. Pada masa Perjanjian Lama, dunia berada dalam situasi yang sangat brutal. Kekerasan budaya, peperangan antar bangsa, penyembahan berhala yang menelan korban anak, perbudakan, dan kejahatan moral yang ekstrim menjadi realitas umum. Dalam konteks seperti itu, tindakan tegas Allah bukan sekadar kemarahan yang tidak terkontrol, tetapi merupakan respons keadilan terhadap situasi manusia yang sangat rusak. Ketegasan itu diperlukan untuk menjaga umat perjanjian, yaitu Israel, agar tidak tenggelam dalam pola dunia yang merusak dan akhirnya gagal menjadi sarana kedatangan Mesias. Banyak tindakan keras dalam Perjanjian Lama sesungguhnya bersifat yudisial. Ketika Allah menjatuhkan hukuman kepada bangsa tertentu, itu bukan karena ia kejam, melainkan karena dosa telah mencapai tingkat yang sangat parah. Bahkan sekalipun demikian, Perjanjian Lama tetap penuh dengan kasih. Allah sabar menghadapi pemberontakan Israel, mengulurkan tangannya berkali-kali, mengutus para nabi, memberikan kesempatan bertobat, dan menunda hukumannya sampai berabad-abad lamanya. Jika dibaca dengan jujur, kasih Allah sebenarnya sangat dominan di sepanjang Perjanjian Lama. Hanya saja kasih itu muncul dalam konteks keadilan dan kekudusan yang harus ditegakkan. Ketika memasuki Perjanjian Baru, penyataan Allah mencapai puncaknya di dalam diri Yesus Kristus. Di sini, anugerah itu menjadi terang sepenuhnya. Kehadiran Yesus sebagai penjelmaan kasih Allah membuat Perjanjian Baru terasa jauh lebih lembut. Namun penting untuk disadari bahwa kasih Kristus tidak meniadakan keadilan Allah. Justru pada salib, kasih dan keadilan bertemu dalam harmoni yang sempurna. Dosa tidak dihapus begitu saja. Dosa tetap harus dihukum. Tetapi hukuman itu ditanggung oleh Kristus sebagai korban pengganti. Dengan demikian, kasih dalam Perjanjian Baru bukanlah kasih yang murah. Itu adalah kasih yang mahal, dibayar dengan darah. Jika kita teliti, Perjanjian Baru pun tetap memuat banyak ajaran yang menegaskan kekudusan dan penghakiman. Yesus menegur kemunafikan dengan sangat keras, berbicara tentang neraka, menyatakan penghakiman terakhir, dan memanggil orang untuk bertobat. Gereja Perdana juga menerima teguran-teguran tegas dalam surat-surat rasuli. Jadi, Perjanjian Baru bukan hanya tentang kelembutan, ia tetap membawa nada kekudusan yang sama. Hanya kini dalam terang karya keselamatan yang sudah digenapi. Pada akhirnya, perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bukanlah perbedaan karakter Allah, tetapi perbedaan tahap dalam cerita penebusan. Perjanjian Lama adalah fondasi, sementara Perjanjian Baru adalah penggenapannya. Perjanjian Lama memperlihatkan betapa seriusnya dosa manusia dan bagaimana Allah bekerja mempersiapkan jalan keselamatan. Perjanjian Baru menunjukkan bagaimana kasih itu dinyatakan secara sempurna melalui Kristus yang membawa penyelesaian bagi masalah dosa yang sudah disingkapkan sejak awal sejarah manusia. Ketika kedua perjanjian dibaca secara terpisah, kita mudah melihat ketegangan. Tetapi ketika keduanya dibaca sebagai satu cerita besar, kita menemukan harmoni yang indah, Allah yang sama, dengan kasih yang sama, mengarahkan seluruh sejarah kepada penyelamatan umat manusia. Yang tampak seperti dua nada yang berbeda sebenarnya adalah dua bagian dari satu simfoni ilahi. Perjanjian Lama menyuarakan ketegasan dan keadilan, sementara Perjanjian Baru menyuarakan penggenapan kasih karunia. Namun keduanya berasal dari sumber yang sama, Allah yang kudus, adil, dan penuh kasih.